tanggal 6 Juni. Proyeksi berapa kira-kira? Kita sih gini Pak, kita berkomitmen berapapun yang terkumpul kan kita mau kali 2. Jadi kita berharapnya kita terkumpul 10, kita kali 2 jadi 20. Dan ini semua kok baru Iya, saya baru jalan tadi dan baru bertanya gini-gini prosesnya. Jadi sebenarnya langsung dikurangin dari itu ya. Dan udah Pak. Iya, betul. sambil jalan. Bahkan waktu itu your event all women was the only. Saya ada women's day. Saya ingat tuh waktu itu terakhir itu meja makan malam meja. Jalan. Betul. Ada bagian. Nih, sampai ayam geprek master. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi teman-teman media dan juga adik-adik dari Rumah Yatim. Bersama-sama kita menyambut telah hadir Bapak Anies Baswedan PhD beserta tentunya Bapak Bayu dan juga Ibu Neneng. Bapak Hana, Giant Parcel ini kita buat khusus sehingga bisa menjadi satu hal yang spesial ya dalam event ini ya, dimana tentunya Bapak Anies Baswedan akan berfoto bersama di Giant Parcel ini. Baik teman-teman wartawan sekalian, sesi foto akan nanti dilangsungkan 2 sesi. Sesi yang pertama adalah hanya antara Bapak bersama tentunya Ibu Neneng Gionadi dan juga Pak. Untuk sesi yang pertama, kami persilakan dulu terlebih dahulu Bapak Anies bersama Ibu Neneng. Untuk sesi foto, bapak-bapak yang berada di atas panggung supaya pandangannya sama, saya sebagai MC hanya membantu saja. Untuk teman-teman media di bawah sudah. Kalau yang di bawah sudah, yang di atas, depan, atas pandangannya semuanya sama. Atas depan sudah teman-teman. Sudah, kalau sudah, yang di sebelah sini mungkin silakan. Baik, di sesi berikutnya, Bapak akan mengundang anak-anak dari Rumah Yatim untuk bersama. Senyum ya. Oke, boleh kita stop sebentar. Yang di depan dulu. Pak Anies Baswedan PhD untuk langsung naik ke atas panggung bersama-sama 2 hari. Tokopedia dan OVO juga ingin ikut berbagi dan menyerukan kebaikan, gitu kan. Dan kami seperti telah Bapak tadi sampaikan adalah kami fokus di pendidikan, Pak. Jadi sebenarnya hasil patungan ini akan kami bagikan bekerja sama dengan Rumah Yatim untuk beasiswa dan keperluan-keperluan sekolah, karena kami yakin pendidikan itu sangat penting buat kemajuan bangsa. Jadi, dan kami sangat mengharapkan dan kami ingin program kami ini berkesinambungan. Jadi nggak stop di sini saja, karena kami sangat concern terhadap pendidikan di Indonesia ini.
Mungkin itu aja sih sebenarnya. Karena pendidikan itu kan akan menjadi pilar bangsa ya Bu ya. Betul. Jika kita memperbaiki pilar-pilar ini pastinya nantinya bangsa kita akan menjadi bangsa yang kuat. Terutama jika pilar pendidikan di segala sisi diperkuat ya Bu ya. Betul. Donasi dengan digital. Jadi ini juga memberi pelajaran kepada semua rakyat Indonesia bahwa kita bisa berbagi dengan cashless. Kapan saja, Di mana saja. Dan berapa saja Dan ya Bu berapa ya? saja. Oke. Nah, sebelum kita berdialog dengan Pak Leon dan juga Pak Hari, nanti kita akan berdialog bersama rekan-rekan media sekalian. Berkenan mungkin Pak Anies menyampaikan sedikit tentunya pemaparannya atau ingin menyapa dulu semua rekan-rekan yang ada di sini. Kira-kira melihat event yang seperti ini nih, bagaimana kira-kira tanggapan Pak Anies? Terima kasih sudah moderating acara ini. Terima kasih Mbak Neneng, Pak Leon, dan Pak Haryanto. Saya mau sampaikan dulu, saya senang sekali tersambung lagi sama Bu Neneng atau Mbak Neneng. Karena kita kolega lama, dulu sama-sama banyak hal yang terkait dengan pendidikan. Dan saya ingin teruskan sedikit aja soal tadi. Mengapa membantu di dalam aspek pendidikan itu penting? Saya meneruskan pilihannya kan tadi membantu orang miskin itu banyak. Betul. Tapi pilih untuk ambil aspek pendidikan. Nih yang berdiri di sini. Kenapa kok bisa berdiri di sini? Kenapa duduk di ruangan ini? Setuju. Karena terdidik. Betul. Pendidikanlah yang membawa kita duduk di tempat kita berada sekarang. Betul. Tanpa pendidikan, Ibu Neneng tidak di sini, saya tidak di sini, Pak Leon tidak di sini, Pak Haryadi juga tidak di sini. Kita di sini karena pendidikan. Pendidikan, saya selalu menggunakan istilah begini. Pendidikan itu adalah eskalator sosial ekonomi. Setuju. Masuk ke dalam tangga berjalan itu, dia akan terbawa ke atas. Apalagi bila pendidikan plus kerja keras, plus kerja ulet, plus kerja cerdas, plus macam-macam. Nah, itu eskalatornya lebih cepat lagi tuh. Betul. Tapi tanpa itu pun sudah naik ke atas tuh. Tangga. Karena itu bagi teman-teman semua yang hari ini lahir dalam sosial ekonomi yang biasa-biasa, yang sederhana, ingin mengubah nasib bukan hanya bangsa, keluarga, maka investasi pendidikan. Pendidikan hingga tuntas, insya Allah masa depannya akan cerah dan mendapatkan insya Allah yang dicita-citakannya. Insya Allah. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk pemaparan yang luar biasa. Saya beberapa kali sempat merinding ya. Kerjakan. Betul. Kadang-kadang karena banyaknya kamera, banyaknya perhatian di sosial media, kita kemudian tergeser fokus perhatiannya. Salah satu masalah terbesar di kota ini adalah masalah ketimpangan. Antara yang kaya dan miskin, terdidik tak terdidik, bekerja tak bekerja. Itu 3 unsur ketimpangan yang harus dibereskan. Jurangnya sangat besar ya Pak ya kalau kita lihat. The knows not, Yes. the have not, gitu. The work not. Itu 3 itu unsurnya. Nah, sekarang kalau kita dengan kegiatan seperti ini jalankan rutin dan di 8 kota lainnya ya. 8 kota. 8 kota lainnya ini menjadi jejaring yang luar biasa. Mudah-mudahan nantinya ambil pelajaran dari momentum kali pertama ini, nanti ke depan bisa lebih besar lagi, bisa lebih luas lagi, karena saya tahu pengguna Tokopedia, OVO itu jauh lebih luas, Grab juga seperti itu. Jadi harapannya nanti setiap kali kita menggunakan Grab, sambil kita membayangkan ada anak yatim yang mendapatkan manfaat dari pembayaran yang kita Luar lakukan. biasa sekali. Mudah-mudahan. Baik, terima kasih Pak Anies. Dan berikutnya saya beranjak kepada Pak Leon dan juga Pak Hari. Boleh saya panggil demikian ya Pak ya, Pak Hari dan Pak Leon dan juga Bu Neneng. Ini kan tiga-tiganya adalah platform digital yang menggunakan teknologi sebagai tools atau sebagai alat dalam menyebarkan kebaikan. Nah, pertanyaan saya adalah tentunya bagaimana sih sebenarnya peran teknologi sebagai alat penyebar kebaikan? Maksudnya dalam hal ini bagaimana peran teknologi? Sebesar apa peran teknologi untuk bisa menyebarkan kebaikan yang begitu luar biasa impact-nya buat masyarakat Indonesia? Siapa dulu? Silakan. Mau Pak Leon dulu atau Pak Hari dulu? Atau... Kan juga di awal gitu, bagaimana teknologi itu bisa mempermudah, bisa membantu, memberikan kita convenient, memberikan kita access. Betul. Gitu. Undeniable ya Pak ya? Undeniable, benar. Tadi Bu Neneng juga sama Pak Anies juga memberikan satu statement yang sangat-sangat bagus sekali. Maka dari itu kalau kita lihat sekarang kita tidak bisa lari dari sisi teknologi. Betul. Nah,
dari sisi teknologi ini kita kembangkan untuk segala aspek dari bagaimana kehidupan itu ada. Betul. Nah, salah satunya tadi dari bagaimana kita bisa mempermudah orang-orang yang mau memberikan tadi donasi, mau ikut serta membagi gitu ya. Karena kalau kita lihat sekarang ini kadang-kadang orang itu banyak sekali yang saya mau membagi loh, tapi gitu. bingung kemana. Tapi bingung Iya, mau betul. kemana. Iya betul, itu terjadi sama saya juga. Gitu. Jadi tiketnya udah ada, tetapi nggak ada channelnya. Maka dari itu kami bertiga kami lihat ini adalah ekosistem, digital ekosistem yang terbesar. Kenapa kita tidak tadi memberikan akses, use case tambahan, Easier sehingga access ya. betul. Maka dari itu terjadilah ketiga patungan untuk berbagi ini, yang mana kita memberikan kemudahan semudah-mudahnya, mau dari apps langsung ataupun juga kalau tadi yang seperti event di sini Ada QR kita ada code-nya QR code-nya di booth masing-masing, itu bisa dilakukan ini misalnya seperti itu. Yes. Bang Leon mungkin ingin menambahkan? Ya mungkin sedikit dari saya rasa teknologi itu kan udah ada sejak lama. Betul. Misalnya listrik gitu, kita ambil contoh listrik. Zaman dulu mungkin wow sekali, tapi sekarang pada saat semuanya sudah biasa, kita hampir pasti nggak bisa hidup tanpa listrik gitu. Betul. Nah, teknologi yang berkembang sekarang, internet, machine learning, AI, industri 4.0, nah itu juga pasti kami bertiga super yakin bahwa ini akan membantu, memudahkan dan segala macam. Nah memang bagaimana sih kita supaya bisa teknologi itu untuk kebaikan? Lagi-lagi saya setuju dengan statement Pak Anies, dengan semua. Lagi-lagi itu pendidikan. Betul. Karena pendidikan itu salah satu bagian yang bisa membantu orang-orang Indonesia itu keluar dari lingkaran kemiskinan. Karena itu penting sekali. Dan pada saat kita ngomong masalah industri 4.0 segala macam, itu cuma tools itu. Nah, orang yang terdidik plus seperti Pak Anies bilang tadi, kerja keras, kerja cerdas segala macam. Nah, start dari pendidikan itu kita nggak akan takut dengan perubahan zaman, perubahan teknologi, karena itu cuma tools gitu. Nah, karena itu kita juga sama-sama kita permudah. Kalau yang punya smartphone di sini saya yakin udah banyak punya smartphone, tinggal buka apps kita, gampang donasinya, cuma 1-2 klik aja. Dan kita lagi-lagi kita akan mendobelkan itu semuanya. Luar biasa. Baik, Ibu Nenek. Yang have not itu cukup besar. Gini Pak, Grab itu barusan ada yang membuat research mengenai kami dari Tenggara Research. Ternyata hasilnya adalah kalau dilihat 38% Grab bike driver kami itu tadinya jobless. 38% Mbak. 33% Grab car driver kami itu juga tadinya jobless. Oh, ini 33%-nya jobless. Jobless. Wow. 38%-nya jobless juga yang Grab bike. Terus kemudian kami punya agent-agent. 31% dari mereka semua tadinya mereka semua jobless. Jobless juga, Jadi dengan teknologi, dengan apps yang Grab ini, kami bisa membantu memberikan income buat masyarakat Indonesia. Dan 2018 itu income yang di-generate Grab Indonesia buat Indonesia itu hampir 49 triliun rupiah, Pak. It's amazing, gitu kan. Karena itu yang membuat saya juga sangat tersentuh gitu, karena kita benar-benar menyentuh masyarakat yang paling bawah. Memberikan mereka kesempatan untuk mempunyai pekerjaan. Karena tadinya mereka nggak punya kan kesempatan itu. Dan ternyata dengan teknologi kesempatan itu menjadi ada gitu. Jadi it's amazing. So we cannot deny that now we are living in the era of technology. Sudirman Tamrin. Ya. Waktu itu bulannya Desember 2017. Tadi kan disebut tuh lebih memberikan ikan baik, tapi lebih baik memberikan kail. Tapi memberikan kail itu baik kalau ada kolamnya. Punya kail tapi kolamnya udah habis, ditutup nggak ada artinya. Apa yang mau dipancing ya, Pak? Exactly. Kolamnya di mana? Kalau akses ke kolamnya ditutup, kail itu ada gunanya. Nah, itu data ada bermanfaat. Waktu itu direncanakan Jalan Sudirman Tamrin akan ditutup. Oh, pernah seperti itu? Bahkan Jalan Tamrin sudah ditutup.
Tidak boleh untuk kendaraan roda 2. Roda 2, betul. Lalu kita cek datanya. Dari Grab nih, tahun Desember 2017, pengantaran delivery ke Jalan Sudirman per hari itu 480.000 delivery. Wow. Oke? 480.000 itu adalah mereka yang paling bawah nih. Oke, mereka yang asalnya jobless menjadi employed, betul kan? Betul. Mereka mengantarkan apa? Mengantarkan orang yang naik motor, of course, sosial ekonomi kita tahu. Dan yang kedua, mengantarkan pesanan-pesanan macam-macam tuh yang di dalam Sudirman Tamrin. Dan banyak itu dari home industry, dari rumah-rumah di mana-mana. Betul. Jadi inilah kolamnya. Kalau kolamnya ditutup, ya kita berikan kail baik. Tapi kalau akses pada kolam tidak ada, maka kail itu tidak banyak gunanya. Berarti makasih loh Pak kolamnya ya. Karena itu kita harus sinergi. Harus sinergi. Tidak bisa sendiri-sendiri. Jadi satu rantai ya Pak ya? Satu rantai. Bagian dari negara membuat regulasi yang berkeadilan. Kalau negara memutuskan, saya putuskan Jalan Sudirman hanya untuk mereka yang naik mobil, maka negara sedang memutuskan kue ini untuk siapa. Atau negara memutuskan, ini negara yang berkeputusan, bahwa core dari perekonomian Jakarta, perekonomian Indonesia bisa diakses oleh rumah tangga sederhana di kampung-kampung, maka sambungannya ya connected secara digital, ya connected secara transportasi. Kalau tersambung saja secara digital, tapi transportnya nggak nyambung, nggak ada artinya. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, jadi kita harus sinergi. Karena itu kita berharap sekali ke depan dari teman-teman, beritahu pada kami apa-apa saja yang menjadi barrier sehingga penetrasi pasar kepada kehidupan masyarakat terganggu. Karena kalau pasar bisa terbawa, masyarakat bisa terbawa dalam kegiatan pasar, perekonomian, maka kesejahteraan meningkat. Dan kami punya kepentingan meningkatkan kesejahteraan semuanya, bukan hanya sebagian. Jadi itu contohnya, kailnya diberi, kolamnya dibukakan. Jangan ditutup ya Pak ya. Kalau kolamnya ditutup gak ada artinya nantinya. Baik rekan-rekan media dan juga atau pilar-pilar lain mana, di bagian-bagian mana yang kiranya mungkin bisa menjadi agenda berikutnya bagi Pak Hari, Pak Leon, dan Bu Neneng untuk menjadi target berikutnya nih Bu. Maksudnya kalau tahun ini mungkin kita buat donasinya dikali 2 untuk pendidikan anak-anak yatim. Spesifik lagi anak-anak yatim. Nah, dari sisi Bapak, dari pemerintahan, kira-kira pilar mana Pak atau bagian mana yang memerlukan untuk masukan dana sehingga mungkin ke depannya Bu Neneng bisa bikin program lagi berikutnya. Nanti berkaitan dengan pertanyaan berikutnya saya ke Bu Neneng, Pak Hari dan Pak Leon. Jadi besok patungannya untuk berbagi bukan dengan hanya untuk anak yatim aja, tapi untuk bagian-bagian lain di negara kita. Karena kan negara kita luas sekali ya Bu ya. Bagaimana Pak? Kalau stok yang membutuhkan banyak, nggak kekurangan. In priority sequence, Jadi nggak perlu khawatir. Banyak ya, jadi nggak perlu bingung ya. Nggak perlu bingung. Justru yang diperlukan adalah konsistensi hingga tuntas. Karena ketika kita memberikan bantuan, saya berharap mudah-mudahan bantuan ini bisa diberikan terus-menerus. Sehingga mereka bisa meraih yang dicita-citakan. Amin. Sama seperti dulu saya ngelola kampus. Kalau beasiswa itu untuk lulus kuliah diperlukan 125 juta, maka saya selalu bilang kalau memberi beasiswa 125 juta, jangan ngasih beasiswa hanya 50 juta. Karena itu namanya meratakan penderitaan. Betul. Ya, semua orang menderita. Ngasih cuma 50 juta, dia butuhnya 125. Jangan nanggung ya Pak ya. Jadi malah jadi lebih baik beri sampai tuntas. Sehingga dia nantinya bisa menjadi lokomotif penggerak bagi lingkungannya. Setuju. Tapi kalau kita memberikan pada banyak tapi tidak tuntas, hari ini kita puas, angka statistiknya besar. Tapi tunggu 10 tahun lagi nasib mereka tak berubah. Tapi kalau berikan pada jumlah yang jelas sampai tuntas, nasib mereka berubah, nantinya mereka gantian yang akan duduk di tempat ini dan berbicara pada masyarakat. Jadi Bu Neneng, Pak Hari dan juga Pak Leon, jangan khawatir, masih banyak lagi target-target lainnya untuk kita berikan donasi atau sumbangan ya, atau dana pendidikan. Baik, pertanyaan berikutnya adalah berkaitan dengan yang tadi. Nextnya kan kita berlangsung tahun ini di bulan Ramadan di 8 kota dengan target entah berapa miliar lah maksudnya. Sekarang udah tercapai 6,4 miliar hasil pengalian 2. Nah untuk berikutnya Bu, ini saya nanyanya next event. Next event kira-kira
ada event apa lagi yang tentunya akan diselenggarakan berkaitan dengan penyebaran kebaikan dengan tentunya konsep patungan untuk berbagi ini. Kira-kira ada yang mungkin ingin disampaikan? Apakah akan terus berpatungan bertiga atau mungkin akan tambah lagi digital platform lainnya? Silakan Bu Neneng. Sebenarnya kalau kami dari Grab, memang kami selalu fokus dengan pendidikan, Pak. Dan juga untuk membantu para startup kami untuk bisa bermain seperti kami nantinya, gitu kan. Jadi salah satu yang kami lakukan adalah incubator waktu kemarin dari seluruh Indonesia. Ada 6 yang terpilih. Itu dari berbagai macam bidang, gitu kan. So kita emang fokus selalu ke situ. Kemudian kita juga punya yang namanya Grab Venture Velocity. Jadi kita juga mau mencari nih bakal startup, gitu. Itu kita selalu fokus di situ. Kemudian kita juga bekerja sama dengan universitas, dengan ITB, dengan UI gitu. Ada beberapa hal yang kami lakukan. Yang pertama adalah kami sebutkan Technology Future Leaders. Jadi buat anak-anak tingkat akhir bisa internship atau kita buatkan satu program sehingga mereka belajar dari ahlinya. Kan kalau di universitas kan belajarnya teori. Nah ini kita benar-benar belajar dari prakteknya dan kami itu punya R&D di 7 negara di seluruh dunia. Jadi dari yang paling canggih lah gitu kan. Kita berikan kesempatannya. Kemudian kami juga buat R&D karena R&D itu penting karena biasanya kan kalau research itu butuh data. Pak Anies pasti tahu banget masalah ini gitu kan. Kita punya banyak data gitu dari kan. R&D itu ya. Jadi mereka bisa melakukan R&D bersama-sama dengan kami. So fokusnya selalu itu, bagaimana kita bisa membantu masyarakat Indonesia untuk naik level di bidang teknologi. Karena teknologi is our future. Mungkin itu dari kami. Baik, terima kasih Pak Hari dan Pak Leon. Mohon maaf saya harus potong jawabannya karena kita harus melempar pertanyaan kepada teman-teman media yang dari tadi mungkin tidak sabar untuk bertanya. We are going to open sesi Q&A bagi teman-teman media yang ingin bertanya. Kita buka satu sesi aja dulu, 2 pertanyaan saja bagi teman-teman media yang ingin bertanya. Boleh angkat tangannya, yang pegang mikrofon sudah siap? Sudah ada? Ada teman media yang mau bertanya? Berkenan, mungkin jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Jadi perbincangan kita memang sangat mengupas dalam ya. Jadi apa yang kita sampaikan sudah sangat jelas berarti ya. Kita tetap berikan kesempatan bagi teman-teman media tentunya untuk bertanya. Baik, jika sudah tidak ada berarti mungkin sudah cukup jelas. Atau mungkin ada probability mereka ingin memberikan pertanyaannya in the doorstep interview. And it's okay juga, tidak apa-apa. Which is doorstep interview, taking pictures, tidak dilakukan di atas panggung. Nanti saya akan memandu untuk rangkaian berikutnya. Anyway, saya ucapkan terima kasih banyak Pak Anies. It's an honor to have you here. Sebuah kehormatan sekali untuk untuk bertemu dengan Bapak. Finally, Bu Neneng juga, saya senang sekali. Tahu bahwa kalian pakai batik, saya pakai batik juga. Tapi karena saya MC Sabme malam, jadi saya harus mewakili OVO dan Tokopedia. Warna-warni. Dan, sama seperti tenda-tendanya. Iya sama ya Pak ya, jadi agak nyaru kalau misalnya dibuang di sana saya nggak kelihatan. Dan berikut ini berkenan tentunya kita simpan mikrofonnya. Saya akan mengajak Bapak Anies Baswedan bersama Ibu Neneng dan juga tentunya Pak Hari dan juga Bapak Leo juga bersama Bapak Bayu Megantara untuk bersama-sama menuju Giant Parcel. Kalau Bapak nanti lihat Giant Parcel, kenapa kita sebut Giant Parcel? Oh ini mungkin nggak dibahas-bahas juga ya. Giant Parcel ini kenapa? Karena kita jual parcel di sini, di mana nanti tentunya bagi siapa sih yang membeli parcel juga bisa berdonasi juga. Di situ ada QR code-nya, nanti ada QR code yang bisa kita scan dan di situ kita bisa berdonasi juga. Di sini mau foto juga, baik tidak apa-apa. Sementara kita berfoto dulu di sini. Yes, saya di sebelah sini aja. Silakan Bu Neneng.
dan juga Bu Neneng, tanpa mengurangi rasa hormat tentunya berikut ini saya akan memandu untuk Pak Anies, Pak Hari dan juga Pak Leon dan juga Bu Neneng untuk bersama-sama didampingi juga oleh tentunya Dr. Bayu Megantara MS.